uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra bab 9 halaman 44. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya segala amal kebaikan menjadi sempurna. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, insya Allah kami akan menyampaikan kultum dengan tema luar biasanya doa duduk di antara dua sujud. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, ketika orang ditanya doa apakah yang paling kerap atau sering dibaca oleh orang Islam, banyak yang menjawabnya dengan salah atau tidak tepat. Begitu kerapnya atau seringnya doa itu dibaca, sehingga ketika sedang membaca doa tersebut, banyak di antara kita yang tak merasa sedang berdoa atau memohon atau meminta, sehingga duduk di antara dua sujud dilakukan dengan cepat tanpa tumakninah dan terkesan tidak sopan terhadap Allah, tidak punya etika dalam memohon atau meminta. Padahal doa itu sangatlah luar biasa, merangkum seluruh keperluan kita di dunia dan di akhirat, dan dibaca minimum 17 kali setiap harinya. Doa itu ialah doa duduk di antara dua sujud. Marilah kita menghayati dan memahami maknanya. Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dosa disengaja, dosa tidak disengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa lahir, dosa batin, dosa menganiaya diri sendiri. Dosa adalah beban yang menyebabkan kita berat melangkah menuju keridhaan Allah. Dosa adalah kotoran hati yang membuat hati menjadi gelap, sehingga hati kita merasa berat sekali untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, warhamni, sayangilah aku, sayangilah diriku. Kalau diri kita disayang Allah, hidup akan terasa tenang, karena dengan kasih sayangnya akan dapat dicapai semua cita-cita. Dengan kasih sayang Allah, nafsu kita akan terbimbing dan terdidik ke arah yang lebih baik. Wajburni, tutupilah segala kekuranganku. Banyak sekali kekurangan kita, kurang syukur, kurang sabar, kurang menerima kenyataan, mudah marah, pendendam, dan lainnya. Kalau kekurangan kita ditutupi, diperbaiki oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia sebenarnya, yaitu menjadi manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Kalau Allah sudah meninggikan derajat kita, maka pasti tidak ada manusia atau makhluk yang boleh menghinakan kita. Warzuqni, berikanlah aku rizki. Sebagai hamba Allah
kita memerlukan rizki. Allah mampu mendatangkan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka dan tidak ternilai banyaknya. Wahdini, berikanlah aku petunjuk, bimbinglah aku ke jalan yang benar, yang dapat menyelamatkan hidup di dunia dan di akhirat. Kita bukan hanya minta petunjuk atau hidayah yang berkaitan dengan agama, tetapi kita juga minta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang dianggap salah. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Apabila kita sehat, kita dapat menambah kebaikan dan manfaat, serta kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Wa'fu'ani, aku mohon agar kesalahanku diampuni, dihapus dari catatan dosa. Dari doa tersebut dimulakan dan diakhiri dengan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar bersih dari dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, menurut logikanya doa tersebut pasti terkabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang yang menjadi persoalan adalah di mana hati dan pikiran kita ketika kita berdoa itu, dan kita tidak hafal dan mengerti arti serta maknanya. Mari kita merenungi untuk berusaha mengerti dan memahami, menghayati dan menjiwai makna-makna bacaan doa tersebut. Doa tersebut sangatlah luar biasa, namun masih banyak di antara kita yang masih sering tergesa-gesa ketika membaca doa tersebut, yang mana sepatutnya perlu tumakninah dengan menghayatinya betul-betul ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kultum yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan kita lebih sempurna dalam menjalankan ibadah salat kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.